Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. 1 miliar lebih manusia di muka bumi ini menyambut bulan yang penuh rahmat, penuh keberkahan, dan menjalankan puasa secara serentak sebulan penuh. Maka tak aneh, puasa di bulan Ramadan menjadi objek yang paling banyak diteliti oleh para ahli. Di tengah lantunan doa memohon rahmat dan berkah Sang Pencipta bergema di seluruh pelosok bumi ini, Ramadan membawa nuansa unik bagi kehidupan spiritual dan fisik kita. Konsep puasa telah ada selama berabad-abad, diadopsi oleh banyak budaya dan agama sebagai tindakan spiritual yang dirancang untuk memurnikan dan menyembuhkan pikiran, tubuh, dan jiwa. Belakangan ini, berbagai diet puasa telah menjadi mekanisme yang populer untuk menurunkan berat badan, sebagaimana telah kita bahas pada video sebelumnya. Puasa Ramadan dan intermittent. Walaupun sepintas sama antara puasa intermittent dan puasa Ramadan, sama-sama membatasi makan berdasarkan waktu, tetapi ada beberapa perbedaan utama antara puasa Ramadan dan puasa intermittent. Dari segi waktu, puasa Ramadan kebalikan dari puasa intermittent. Puasa Ramadan tidak makan di siang hari, sedangkan puasa intermittent tidak makan di malam hari. Periode puasa Ramadan ditentukan oleh matahari dan bulan, sedangkan periode puasa intermittent biasanya ditentukan oleh rasio diet 16-8 atau 5-2. Dan yang terpenting, puasa selama Ramadan berarti menahan diri dari konsumsi air, sedangkan puasa intermittent memungkinkan kita untuk menghidrasi sesuai kebutuhan. Ramadan dan tubuh kita. Dahulu orang beranggapan bahwa puasa semata-mata hanya sebuah ritual keagamaan. Bahkan bagi sebagian orang, puasa dipandang tidak sehat, menyiksa tubuh. Tetapi seiring berkembangnya penelitian di bidang kesehatan, puasa menjadi lebih diterima secara luas sebagai cara yang sah untuk mengelola berat badan dan mencegah penyakit. Pada saat yang sama, penting bahwa puasa dilakukan dengan cara yang benar dan sehat. Pada dasarnya, puasa membersihkan tubuh kita dari racun dan memaksa sel ke dalam proses yang biasanya tidak dirangsang ketika aliran bahan bakar dari makanan selalu ada. Saat kita berpuasa, tubuh tidak memiliki akses seperti biasa ke glukosa, memaksa sel untuk menggunakan cara dan bahan lain untuk menghasilkan energi. Akibatnya, tubuh memulai gluconeogenesis, proses alami memproduksi gula sendiri. Hati membantu dengan mengubah bahan non-karbohidrat seperti laktat, asam amino, dan lemak menjadi energi glukosa. Karena tubuh kita menghemat energi selama puasa, tingkat metabolisme basal kita, jumlah energi yang dibakar tubuh kita saat istirahat menjadi lebih efisien, sehingga menurunkan detak jantung dan tekanan darah kita. Ketosis, proses lain yang terjadi kemudian ke dalam siklus cepat, terjadi ketika tubuh membakar lemak yang tersimpan sebagai sumber energi utamanya. Ini adalah mode ideal untuk menurunkan berat badan dan menyeimbangkan kadar gula darah. Puasa menempatkan tubuh di bawah tekanan ringan yang membuat sel-sel kita beradaptasi dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasinya. Dengan kata lain, mereka menjadi kuat. Proses ini mirip dengan apa yang terjadi ketika kita menekan otot dan sistem kardiovaskular selama bersepeda. Seperti halnya olahraga, tubuh kita hanya dapat tumbuh lebih kuat selama proses ini
memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan memulihkan diri. Ramadan dan mental kita. Puasa bukan hanya menahan diri dari makan. Kita juga dituntut untuk menghindari ucapan yang merugikan, seperti berbicara tidak sopan atau tidak senonoh, dan juga menghindari tindakan negatif, seperti berdebat atau berkelahi. Dengan begitu, kita dapat fokus mengembangkan perilaku baik dan meningkatkan jumlah perbuatan baik yang kita lakukan. Sepanjang Ramadan, kita diajarkan untuk menumbuhkan empati yang baik terhadap komunitas kita, baik itu keluarga maupun orang-orang di sekitar kita. Sepanjang Ramadan, kita juga diarahkan untuk saling berbagi, saling memberi, yang pada akhirnya akan meningkatkan ikatan antar anggota komunitas. Penelitian telah menunjukkan bahwa tindakan amal semacam itu dapat meningkatkan endorfin, zat kimia dalam otak yang membuat kita merasa baik. Gaya hidup sosial dan aktif yang sering berjalan beriringan dengan menjadi dermawan dapat membantu meningkatkan harga diri kita. Saat kita tenggelam dalam aktivitas yang bermakna, sekaligus membantu kita memerangi perasaan kesepian dan keterasingan. Emosi positif yang kita rasakan karena beramal juga dapat membantu menghilangkan stres dan membantu kita melepaskan diri dari perasaan negatif seperti kemarahan. Bulan suci adalah kesempatan bagi kita untuk mengatasi perilaku tidak sehat. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk merenungkan dan mengevaluasi kebiasaan tidak sehat, seperti pola makan yang tidak sehat, penggunaan internet yang berlebihan, yang dapat diubah selama bulan ini. Ramadan dapat memberi kita kekuatan spiritual untuk merenungkan kebiasaan dan perilaku kita. Selain itu, kemampuan untuk menghindari perilaku tidak sehat sepanjang hari dapat menjadi batu loncatan untuk mengatur ulang dan membangun resistensi terhadap pemicu, sekaligus mengatasi segala dorongan dan impuls. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.